Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, para akhwat wa ummahat fillah, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Asy-Syams dan kita sekarang akan masuk di ayat yang ke-11. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kadzabat Tsamud bitaghwaha idzin ba'atsa ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Artinya, kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya karena melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah, yakni Nabiullah Salih alaihi salam, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan juga minumannya. Lalu ternyata mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Rabb mereka membinasakan mereka disebabkan karena dosa mereka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak takut terhadap akibat dari tindakannya itu. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini, di dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu di antara kisah tentang kaum Tsamud dan juga Nabi Salih yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka. Dan kisah tentang kaum Tsamud dan juga Nabi Saleh alaihi salam ini bisa dilihat di beberapa surat dan juga ayat yang lainnya. Kita akan sebutkan beberapa ayat dan beberapa surat yang juga berkenaan dengan kaum Tsamud dan juga Nabi Saleh. Jadi sebelum kita membahas apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kita akan sebutkan dulu beberapa ayat dan surat yang lainnya yang berkenaan dengan kisah kaum Tsamud dan Nabi Saleh ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bisa dilihat juga di surat Al-A'raf ayat 73 sampai 77. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila Tsamud akhahum salihan
qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum azabun alim. Artinya, dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka yang bernama Salih, di mana beliau berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ini dakwahnya Nabi Saleh kepada kaumnya, dakwatut tauhid. Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selain daripadanya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Rabbmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di muka bumi Allah ini. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Kemudian Allah lanjutkan, Udhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyutan fadhkuru ala Allah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah olehmu di waktu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum 'Ad. Jadi kaum Tsamud datang setelah kaum 'Ad. Dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar. Dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini untuk berbuat kerusakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qala al-mala'u alladzina istakbaru min qaumih lilladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka. Apa yang mereka katakan? Tahukah kamu bahwa Saleh diutus menjadi Rasul oleh Rabb-Nya? Maka mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya. Kemudian, qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Maka pembangkangan mereka, pendustaan mereka itu berujung kepada pelanggaran atas apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka. Sapi betina yang tidak boleh diapa-apakan itu oleh mereka kemudian disembelih. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Orang-orang yang menyombongkan diri itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu. Kemudian mereka sembelih onta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Rabb. Dan mereka berkata, wahai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami. Jadi mereka menantang azab yang diancamkan oleh Nabi Saleh kepada mereka. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Demikianlah sifatnya orang-orang kafir, sifatnya para pembangkang, orang-orang yang durhaka dan durjana dari zaman ke zaman. Ya, mereka punya karakter seperti itu. Suka menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Wahai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah.
Maka Nabiullah Saleh alaihi salam menjawab, dan jawaban beliau itu ada di surat Hud ayat yang ke-65. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Mereka membunuh unta itu, maka berkatalah Salih, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Bersukarialah kalian semuanya di rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Mendengar seruan tersebut, mereka pun berkeinginan untuk membunuh Nabi Saleh. Jadi setelah sapi betinanya dibunuh, maka ketika dijawab tantangan mereka oleh Nabiullah Saleh alaihi salam, mereka ternyata berkeinginan membunuh Nabi Saleh. Jadi semakin lebih parah lagi. Sapi Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan ternyata dibunuh. Ya, untuk selanjutnya mereka ingin membunuh ya seorang hamba yang mulia, Rasul dan juga Nabi Allah Subhanahu wa taala yakni Salih. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di surat An-Naml ayat 49. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlah thumma lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Jadi mereka merencanakan pembunuhan Nabi Saleh. Kemudian kita katakan kepada warisnya, kepada ahli warisnya, bahwa kita tidak akan menyaksikan kematian keluarganya itu. Dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Maka itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Wa makaru maqra wa makarna maqra wa hum la yash'urun." Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedangkan mereka tidak menyadari. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim. Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar dari mereka itu. Apa akibat makar mereka itu? Anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Bahwasanya kami membinasakan mereka dan juga kaum mereka semuanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'lamun. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaum Tsamud ini kaum yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala, kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan batu besar kepada orang-orang yang bermaksud membunuh Nabi Saleh, dan batu besar itu menimpa mereka sehingga mereka semua binasa sebelum kebinasaan kaumnya. Sedangkan kaum Tsamud, sebagaimana yang tadi kita sebutkan di surat Hud ayat yang ke-65, mereka menunggu 3 hari setelah peringatan Nabi Saleh, dan dikisahkan dimulainya hari Kamis. Pada pagi hari Ahadnya mereka bersiap-siap dan duduk menunggu apa yang akan terjadi atas diri mereka pada hari itu. Maka dikisahkan ketika matahari terbit, datanglah suara keras mengguntur. Datanglah suara halilintar dari langit di atas mereka. Mereka pun digoyang oleh gempa dari bawah, sehingga mayat-mayat bergelimpangan di tempat-tempat mereka. Wal'iyadzubillah. Jadi mereka itu diazab dengan suara guntur, suara halilintar yang sangat-sangat dahsyat di atas. Dan dari bawah mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gempa bumi, sehingga mereka binasa. Dan Allah sebutkan diantaranya di surat Al-Hijr ayat 83. Fa'akhadhathumus sayhatu musbihin. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Di surat Al-A'rafnya ayat ke-78, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fa'akhadhathumur rajfah fa'asbahu fi darihim jathimin. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Nas'alullah al-afwa wal afiyata wassalamah. Nah, itulah apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Saleh dan juga kaum Tsamud, di mana mereka mendustakan, mereka membangkang, mereka durhaka kepada Allah dan juga kepada Nabi Saleh. Mereka tidak amanah dengan apa yang diamanahkan oleh Nabiullah Saleh untuk mereka. Sehingga akibatnya adalah mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti di akhirat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan jelaskan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya di dalam kitab tafsir Juz Amma ini. Kadzabat Tsamudu bi taghwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya karena melampaui batas. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Tsamud itu adalah nama salah satu suku yang menjadi objek dakwahnya Nabi Saleh alaihi salam. Mereka bertempat di daerah yang disebut dengan Al-Hijr. Al-Hijr ini satu daerah antara Hijaz dan juga Tabuk. Dikenal dengan Madain Salih. Dan sekarang ini amat dikenal karena sering dilewati oleh orang. Kaum Nabi Saleh telah mendustakan dakwah Nabi mereka. Padahal seperti halnya dakwah para Nabi sebelumnya, Nabi Saleh juga menyeru umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan tadi kita sudah sebutkan tentang masalah ini di surat Al-A'raf ayat 73. Jadi dakwahnya Nabi Saleh sebagaimana dakwah para nabi sebelumnya dan juga para nabi setelahnya. Dakwahnya adalah dakwah tauhid. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah semata. Ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada lagi sesembahan yang hak untuk kalian selain daripadanya. Dan disebutkan secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku. Maka sembahlah oleh kalian akan aku. Sembahlah aku oleh kalian. Nah, itulah dakwah para nabi dan rasul. Di surat yang lain, surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? Untuk menyerukan kepada umat, sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Dan itulah dakwahnya para nabi dan rasul, dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah. Baik. Nabi Saleh alaihi salam telah mendakwahi mereka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala telah memberi mukjizat kepada beliau yang menunjukkan kebenaran risalah yang dibawanya. Mukjizat yang ma'ruf, yakni berupa unta besar yang minum dari sumur mereka satu hari, kemudian di hari berikutnya unta itu memberi mereka susu, dan demikian seterusnya. Nah, inilah yang diamanahkan oleh Nabi Saleh alaihi salam kepada umatnya. Ini jangan diapa-apain unta ini. Biarkan dia minum dari sumur ya satu hari, ya hari kedua giliran kalian. Jadi unta itu nanti akan memberikan susu kepada kalian.
Nah, sebagian ulama berkata, setiap kali orang datang kepadanya membawakan air minum, maka sebanyak itu pula unta tersebut memberikan susunya sebagai ganti dari air yang diberikan padanya. Itu menurut sebagian pendapat ulama. Allahu a'lam. Syekh di sini mengatakan, walakinnalladzi yadhhar minal Qur'an khilafa dzalika. Akan tetapi yang nampak dari ayat Al-Quran adalah tidak seperti pendapat ini. Yang nampak di Al-Quran itu sangat jelas sekali. Di surat Asy-Syu'ara ayat 155 juga disebutkan, laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Dia mempunyai giliran untuk mendapatkan air dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari tertentu. Jadi gantian, untuk untanya 1 hari, untuk kaumnya 1 hari. Jadi unta tersebut setiap hari minum dari air sumur dan esoknya memberikan susunya untuk mereka. Namun para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para akhwat dan ummahat fillah, ternyata mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Saleh ini akhirnya tidak berguna bagi mereka. Tidak menjadikan mereka itu iman kepada Allah dan juga iman kepada ajaran Nabi Saleh alaihi salam. Justru mereka malah terus menerus dengan kekufurannya, yakni menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Yakni karena mereka melampaui batas dan juga sombong. Ya, salah satu makna sombong adalah ketika orang tidak mau beribadah kepada Allah. Sombong. Ketika orang tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia sombong. Nah, huruf ba dalam ayat ini adalah ba as-sababiyah. Kadzabat Tsamudu bi. Ada huruf ba di situ. Nah, ba di sini maknanya sababiyah, yang menunjukkan makna sebab. Jadi mereka itu ya mendustakan rasulnya karena sebab melampaui batas. Nah, ini bahayanya melampaui batas. Orang yang melampaui batas, para jamaah yang dirahmati Allah, baik terkait urusan dunia, lebih-lebih terkait urusan agama, maka dia akan celaka. Orang yang melampaui batas itu kotor hatinya. Ya. Dan orang yang menjaga diri dari sikap melampaui batas, maka akan bersih hatinya. Begitu ya. Nah, orang-orang yang mendustakan Nabi Saleh, yakni kaum Tsamud yang mendustakan Nabi Saleh, itu disebabkan karena sikap mereka yang melampaui batas, yakni kesombongan mereka, perbuatan mereka yang melampaui batas, ya akhirnya mereka mendustakan Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, idzim ba'atsa ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Nah, inilah penjelasan Allah tentang perbuatan mereka yang melampaui batas. Ya. Ketika salah seorang yang paling celaka itu bangkit. In ba'atsa arti sebenarnya adalah berjalan dengan cepat. Idzim ba'atsa. Imba'atsa itu berjalan dengan cepat. Dan makna daripada ashqaha adalah orang yang paling celaka dari kaum Tsamud. Maksud daripada ayat ini, ada di antara kaum Tsamud itu yang bersegera berjalan, ingin cepat membunuh unta itu. Ya. Maka Nabi Saleh berkata kepada mereka, naqatallah wa suqyaha. Biarkanlah unta betina Allah ini dan juga minumannya. Tidak boleh diganggu, nggak boleh diapa-apain. Nah, di antara kaum Tsamud itu ada yang ingin segera membunuh unta tersebut. Ya. Dan waliyadzubillah, seperti ayat yang tadi kita sampaikan di depan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang membunuh unta ini disebut orang yang paling celaka dari kaum Tsamud. Ya. Bahkan orang-orang yang setelah itu akhirnya ingin membunuh Nabi Saleh alaihi salam, maka mereka diazab terlebih dahulu, ditimpakan batu besar kepada mereka,
sampai mereka binasa sebelum kebinasaan menyeluruh untuk kaum Nabi Saleh. Taib. Jadi maksud daripada pernyataan Nabi Saleh alaihi salam, naqatallah wa suqiyaha, biarkan unta betina Allah ini dan juga biarkan minumannya. Maksudnya biarkanlah unta Allah ini, ya sebagaimana di ayat yang lainnya, fadharuha ta'kul fi ardillah, yang tadi kita sudah bacakan. Maka biarkanlah dia makan di muka bumi Allah. Yakni biarkan unta itu jangan dibunuh ataupun disakiti. Namun mereka ternyata membangkang. Mereka ternyata membangkang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakadzabuhu, lalu mereka mendustakannya, yakni mereka mendustakan Nabi Saleh, dan mereka berkata, sebenarnya kamu bukanlah seorang rasul. Jadi mereka tidak meyakini kerasulan Nabi Saleh alaihi salam. Dan begitulah perlakuan kaum setiap rasul yang diutus kepada mereka. Mereka pasti selalu mencaci dan juga mencercanya. Itu bagian daripada konsekuensi ya ketika seorang hamba itu diangkat menjadi nabi dan juga rasul. Ya, mereka akan mendapatkan beragam macam rintangan, hambatan dan juga ujian. Begitu ya. Tidak hanya Nabi Saleh, nabi-nabi yang lainnya pun demikian. Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan ujian, Nabiullah Ibrahim, Nabi Adam, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dahsyat ketimbang apa yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nas balaan al-anbiya. Ya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang semisalnya dan orang-orang yang semisalnya. Jadi kadar kualitas seseorang itu dilihat dari sekadar bagaimana dia menyikapi setiap ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi semakin kuat agama seseorang, maka semakin kuat pula ujian yang akan dihadapinya. Dan demikianlah para nabi dan rasul. Ya, tidak ada seorang pun dari mereka ya yang selamat dari permusuhan, dari celaan, dari cacian ya kaum-kaumnya yang membangkang. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm ayat 32. Allah berfirman, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan dia adalah tukang sihir, dia adalah orang gila. Jadi tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah akan dihadapi oleh para nabi dan rasul, juga oleh siapa saja yang mengikuti jejak para nabi dan rasul. Setiap rasul biasa mendapatkan celaan. Dikatakan sebagai tukang sihir, dikatakan orang gila, dikatakan tukang syair. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dikatakan sebagai tukang sihir, pendusta, orang gila, penyair. Bahkan Nabi dikatakan sebagai dukun. Namun semua gelaran buruk yang dilontarkan musuh-musuh Allah terhadap wali-wali Allah tidak sedikit pun merugikan mereka. Ya. Bahkan dengan itu kedudukan mereka semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka bersabar serta mengharapkan pahala, maka mereka akan diberi balasan pahala atas kesabaran itu. Nah, ini contoh teladan dari para nabi dan rasul. Sehebat apapun ujian, sebesar apapun rintangan, sekeji apapun fitnah, ya, dan juga tuduhan serta gelaran yang disematkan kepada mereka sama sekali tidak menggoyahkan iman mereka, sama sekali tidak merugikan mereka.